Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan, tonton video saya sampai selesai. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya. Narasumber saya kali ini sangat spesial karena jauh-jauh datang dari Jambi. Beliau adalah om saya, yaitu Om Juaren. Assalamualaikum Om, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi Om Juaren ini jauh banget ya, datang dari Jambi terus ke Jakarta. Dan malam hari ini Om Juaren akan menceritakan pengalaman misterinya. Om Juaren mau cerita apa nih Om? Ini kisah misteri yang pernah terjadi di daerah Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, ya enggak? Desanya kita nggak perlu sebutkan, ya kan? Di sini banyak terjadi hal-hal mistik yang terjadi, terutama salah satunya dari Pak Mantri itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, mari kita dengarkan ya cerita lengkapnya dari Om Juaren. Silakan Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bercerita tentang kisah-kisah yang misteri yang ada di daerah saya. Ini bukan rekayasa ataupun ini karang-karangan belaka. Ini memang terjadi di daerah saya secara nyata. Dan saya pun tahu akan hal tersebut. Sebab ini terjadi di dalam keluarga saya sendiri. Bukan bohong-bohongan gimana ditambah-tambah rekayasa saya kan. Di suatu daerah saya ada suatu mantri yang kerjanya keliling kampung mengobati para pasien yang sakit apa aja lah. Pokoknya di kampung itu banyak orang yang percaya dengan dia untuk berobat, sebab untuk dokter tempatnya terlalu jauh. Pernah juga terjadi ini semua waktu ada orang yang sakit. Kejadian itu enggak lama lah. Kalau dihitung dari sekarang itu sekitar 3 tahun yang lampau. Di suatu sore sekitar jam 5 sore, ya kan, berbunyilah telepon kepada seorang mantri. Jadi mantri ini tersebut menjawab telepon bahwa orang itu mengatakan, dari orang tua tersebut mengatakan anaknya sakit Pak, sakit parah yang perlu perawatan secara medis, ya kan. Karena masa itu dari itu masih sholat asar, jadi Pak Mantri tersebut ya nunggu sholat asar dulu lah, mau pergi kan. Jadi pergilah Mantri ini sholat asar di rumahnya sambil sudah zikir. Pas jam 4 lewat, Pak Mantri baru berangkat ke tempat tersebut. Jaraknya ya satu kampung lah dari kampung tempat Pak Mantri tinggal. Jadi sudah berangkat karena nantinya pasti akan terjadi malam pulang. Jadi dia bawa teman, saudaranya sendiri. Sudah naik motor, jalan terus naik motor. Akhirnya sampailah dia di kampung tersebut. Lalu dia istirahat di toko kan. Tak tanyakan, ada nggak yang nama Jamilah di sini? Kita sebutlah namanya Jamilah, ya kan?
rasa-rasanya ada. Coba cek di kampung bawah. Yalah, nanti ya kita minum-minum aja dulu, nanti lepas istirahat baru kita pergi, bilang Pak Mantri kan. Setelah minum, cerita-cerita dengan masyarakat. Udah lama, setelah itu Pak Mantrinya turun ke bawah, ya kan. Pergilah ke kampung bawah. Jadi masuk dari rumah, tanya mana rumah Bu Jamilah ini tadi. Sekitar jam 4 sore terjadilah terima telepon si Pak Mantri ini tadi. Dalam telepon tersebut, orang yang bernama Bu Jamilah ini mengatakan anak dia sakit. Jadi Pak Mantri ini bertanya lagi, rumahnya di mana, Bu? Rumah saya di kampung sebelah, di kampung bawah. Jadi kan setelah itu kan Pak Mantri kan habis sholat asar, ya mereka pergi. Dia kan tahu kampung sebelah itu agak jauh. Jadi dia ajak teman atau keluarganya lah pergi ke sana untuk menemani dia. Nanti takut malam kan, takut pulang sendiri. Sebab di sana kan kampungnya itu masih kebanyakan hutan. Kiri kanan hutan. Untuk menembus daerah perkampungan sebelah, kiri hutan, di sebelah kanan pun hutan. Di samping itu juga masih banyak binatang-binatang buas. Nah, jadi timbul ketakutan, cemas kalau pulangnya malam. Jadi dia cari teman. Jadi kan setelah sampai berangkat sama temannya tadi ke kampung sebelah, ya sekitar setengah jam lah gitu kan. Jadi jumpa toko kan, toko kopi. Jadi istirahat dulu. Ya Pak Mantri sama temannya tadi berhenti di sana. Oh, jadi belum sampai nih Om? Belum nyampe, istirahat dulu kan dia. Karena letih, namanya di atas motor, jalan pun, akses jalan pun nggak bagus. Banyak berbatuan, nggak ini kan. Jadi letih, akhirnya minum ya kan. Minum kopi, makan-makan snack lah apa yang ada kan. Jadi lama cerita karena masyarakat di sana sudah mengenal siapa Pak Mantri ini yang biasa mengobati daerah tersebut. Jadi dia cerita, lama-lama cerita, akhirnya Pak Mantri bertanya, di mana yang rumah Ibu Jamilah? Jadi lama orang masyarakat pikir di atas nggak ada, mungkin di bawah, di kampung bawah. Akhirnya Pak Mantri pun starter motornya dengan temannya, akhirnya turunlah ke kampung bawah, putar keliling-keliling kampung, nanyakan rumah Bu Jamilah, mengatakan di ujung kampung. Nah, udah bingung Pak Mantri tadi, kok di ujung kampung. Dia bilang tadi di awal masuk kampung, kok sekarang Bu Jamilah ini berada di ujung kampung. Jadi timbul pertanyaan dari dalam hatinya Pak Mantri tersebut, yang mana yang benar, di masuk kampung atau di ujung kampung? Sedangkan masyarakat sekitar mengatakan di ujung kampung. Jadi di sana tadi pasti cerita-cerita, memang tanya sama keluarga di sini yang bilang memang di ujung kampung. Jadi karena di ujung kampung ini tadi jalannya motor nggak bisa masuk, ya turun parkir motor di perumahan masyarakat ya kan. Di sana tadi bertanya-tanya Pak Mantri, kalau di awal kampung tadi mungkin motor nggak ada apa, itu jalan lagi sekitar 500 meter di ujung kampung, jalan, akhirnya sampailah ke rumah
ibu tersebut. Berarti Bu Jamila ini yang nelpon Pak Mantri tadi Om ya? Iya, yang tadi yang telepon Pak Mantri ini tadi kan. Nah, jadi setelah masuk naik tok, assalamualaikum. Jadi Bu Jamila jawab, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Kata Bu Jamila. Tadi kan ibu nelepon. Kapan Pak saya telepon? Sekitar jam 4-an. Mengatakan tadi kan katanya anak ibu sakit. Jadi Bu Jamila pun termenung. Karena rumah dia pun jauh dari kampung. Dia pun gak pernah menggunakan yang namanya handphone. Handphone gak ada, gimana mau nelepon? Tahu-tahu yang nelepon ini dalam Pak Mantri ini tadi, yang menelepon ini tadi Bu Jamila. Jadi timbul pertanyaan gimana kan? Yang benar Bu, ini nomor HP-nya ini. Ini nama ibu saya sudah tanyakan di kampus dari kampung atas. Di bawah ini namanya, ini nama Bu Jamila. Orang ini tadi bilang rumahnya di awal kampung, tapi kok rumah ibu di ujung kampung. Jadi makanya motornya kami taruh di sana. Tadi saya langsung menuju ke rumah ibu. Jadi ibu tuh termenung. Sambil termenung tadi karena ibu ini juga pernah berobat sama Pak Mantri ya. Naiklah ke rumah dulu. Nah ya naik dulu Pak, cerita dulu kita di rumah kan. Jadi ibunya pergilah ke dapur sebagai adat kampung kan. Siapa aja yang bertamu kan dikasih air, cerita-cerita. Sudah dijerang air, dikasih minum Pak Mantri, mulai bertanya lagi. Yang benar Bu, saya sudah dari kampung saya ke sini jauh Bu. Masa ibu bohong? Buat apa Pak? Katanya saya bohong. Jangankan untuk HP Pak, untuk beli beras aja kami susah. Gimana kami dapat HP? Jadi timbul lagi pertanyaan. Siapa yang sebenarnya? Apa orang ini main-main atau gimana? Jadi berulang kali Pak Mantri bertanya ke beliau. Tetap pengakuan Bu Jamila, dia tidak pernah menelepon. Buat meyakinkan gitu ya? Untuk meyakinkan. Masa orang jelas-jelas menelepon tadi dengan perkataan Bu Jamila, nama Ibu Jamila, anaknya yang sakit. Kok dia sampai di rumah ibu kok mengatakan nggak ada yang sakit di rumah ini. Saya nggak pernah telepon, ibu pun nggak punya telepon. Jadi siapa yang telepon? Oh mungkin Pak Mantri, ada Jamilah di kampung atas, rumahnya di dekat musola, di belakang musola. Mungkin apa Ibu Jamilah itu Pak? Anaknya yang sakit. Coba Bapak tanya di situ. Jadi karena sudah bicara-bicara tadi ya, akhirnya Pak Mantri kan dia berangkatkan, beri salam sama ibu, permisi untuk ke rumah orang tersebut. Mencari lagi nih. Mencari lagi. Iya. Nah, mencari lagi kemana Ibu Jamilah. Akhirnya pergi naik ke atas, ke kampung atas tempat dia ngopi tadi. Oh bukan Bu Jamilah yang itu. Oh mungkin di kampung atas, apa orang yang di belakang musola katanya kan. Jadi ya sudah letih nih, ayo istirahat aja lah dulu. Lihat-lihat itu jam sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Ini timbul nih sebentar lagi udah mau maghrib. Jadi setelah itu lama minum dikasih oleh orang tokoh itu tadi, orang yang punya kedai, air putih minum sebentar aja. Akhirnya dia berangkat lagi langsung ke dekat musola, ke rumah Bu Jamilah yang satu lagi. Bu Jamilah yang satu lagi. Pas mau suasana mau maghrib, dia berhentilah Pak Mantri ini tadi sholat maghrib dulu kan di musola bersama masyarakat ya. Nunggu sampai azan. Setelah azan baru dia
sholat. Setelah sholat bertanya-tanyalah dengan masyarakat di situ. Oh, kalau masalah Bu Jamilah, ya belakang itu masalah anaknya sakit ya, kami dari sini kan orang kampung ini nggak tahu ya. Coba Bapak lihat sendiri, memang dia punya anak, memang ada sakit-sakitan. Itu sakitnya suka sudah, tapi biasanya ceknya ke Bangko kan. Itu kan di Bangko. Coba-cobalah tanya Pak. Ya akhirnya kan sudah assalamualaikum, sudah apa, salam-salam lah ya di musola dengan langsung aja Pak Mantri dengan teman itu langsung ke belakang musola. Musola kan, dia ketok lagi rumah Bu Jamilah. Bu Jamilah tersebut, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh suaminya. Ada apa Pak? Ya masuklah dulu, kata yang punya rumah kan. Ya akhirnya Pak Mantri ini masuk sampai ke rumah. Sampai di rumah tadi kan, yang bapak yang punya rumah pun heran, karena dia dah tahu Pak Mantri ini tadi seorang tukang obat yang biasa mengobati masyarakat untuk sekeliling itu baik di mana aja dia. Jadi dia heran, mau kemana Pak? Jadi orang tuan rumah bertanya kepada Pak Mantri, bukan Pak Mantri yang bertanya kepada orang yang punya rumah. Ini Pak, tadi sekitar jam 4 sore tadi ada Bu Jamilah telepon, ngatakan anaknya sakit parah betul. Ya memang anak saya memang sakit Pak, tapi kami sudah bawa anak ini tadi pagi ke Bangko berobat, baru sudah berobat. Ke Bangko itu berarti ke kotanya ya? Ya, kota, istilahnya kota ke di Depok ini apa? Jakartanya gitu. Nah, Jakartanya gitu kan. Nah, ya di sana kami sudah bawa cek ke dokter spesialis. Mengatakan penyakitnya gini, paru-paru. Tadi enggak Pak, jam 4 sore tadi Bu Jamilah telepon, mengatakan anaknya sakit parah, disuruh ke rumah. Jadi kami udah kampung bawah tadi, udah pergi ke kampung, ujung kampung, katanya Bu Jamilah juga nggak ada anaknya yang sakit. Dia pun dapat informasi, namanya pun serumah dengan nama dia, mengatakan rumah sini memang betul Pak, anak saya sakit, tapi anak saya sudah dibawa pagi tadi ke rumah sakit umum, ke dokter spesialis ini obatnya Pak. Kalau nggak percaya nanti sebentar saya ambil obatnya, dia bilang kan. Ya Pak, cek. Tapi nggak tahu juga Pak, coba saya tanya istri, kalau istri ada yang telepon kan. Jadi bapak yang punya rumah tadi panggil istrinya, Bu, coba ke sini sebentar. Ini ada Pak Mantri yang datang. Nah, jadi ibunya keluar dari dapur tadi. Keluar. Ya Pak, ada apa? Ini katanya Pak Mantri tadi bilang ibu telepon bahwa anak kita ini udah parah betul sakitnya, mau diobat lagi. Kapan? Kata ibu ini, dia tadi bilang kapan? Sedangkan saya di jam 4 sore tadi di musola berjamaah, sebab di kampung sana itu orangnya alim-alim kan. Tradisi di sana itu ada sholat 40 hari. Sholat 40 hari sebelum puasa sampai hari raya, itu mulai dari awal masuknya bulan puasa itu orang dah sembahyang 10 hari, itu sembahyang 40 hari kata orang kampung kan. Itu kan ada juga yang pengajaran gitu kan. Tradisi lah. Nah, tradisi itu memang sudah adat Islam gitu, sembahyang 40 hari itu kan. Nah, jadi timbul bingung, kapan saya telepon? Saya aja ada di musola, HP di rumah. Kalau sekitar jam itu saya masih di musola, sedangkan saya turun dari musola jam 4.30. Nah, mulai bertanya Pak Mantri, siapa ini.
Nah, tapi nggak apa-apa lah Pak, duduklah, karena ada hubungan keluarga dengan bapaknya tadi, si mantri yang duduk ya, di namanya orang kampung ya, toleransinya itu kan gimana, diajak minum lagi, cerita-cerita. Kami sudah penat kali Pak, udah cari ke bawah nggak ada, di sini kok jawabannya itu sama juga. Jadi sudah kebingungan tadi kan. Lah hampir maghrib sudah lepas, sudah apa, udah minum sudah, ya kalau nggak ada gini ya kita pulang aja lah. Dengan lesunya Pak Mantri tadi, karena merasa dipermainkan, dibodohi oleh telepon-telepon yang nggak bertanggung jawab, kecewa, akhirnya ya turun dari rumah si bapaknya ya, dari Ibu Jamilah ini tadi, turun ke bawah, langsung starter motor lagi ya, berangkat. Akhir berangkat, nggak mau lagi mampir dia, karena hati kecewa tadi, nggak mau mampir lagi. Jadi langsung pulang ke Langsung rumah? pulang, jalan-jalan ya kan. Akhir di sana itu ada jembatan. Jembatan ini dulunya itu jembatan gantung, ya kan. Akses jalan masyarakat dulu melalui air. Memang tempat ini dari dulunya memang angker. Orang-orang masyarakat kalau sudah masuk mau malam, pilih-pilih orang yang berani untuk pulang ke kampung sebelah. Yang lewatin itu? Iya, takut. Memang betul-betul takut. Nggak bisa dia, sebab banyak yang dilihat yang nggak patut dilihat itu, seperti binatang buas. Itu hal yang nyata, ya kan. Tapi banyak pula hal-hal yang mistik di sana. Bertemu orang sedang berjalan, bertemu orang pakai baju hitam. Kadang itu ada yang pernah bertemu dengan orang tinggi besar yang melampaui dari pohon bambu. Berarti emang angker gitu Memang ya? angker, memang angker. Sesampainya jalan-jalan hampir sekitar 20 menit, karena akses jalan nggak bagus kan. Sampailah di jembatan tadi. Ya, jadi setelah di atas jembatan, jadi HP Pak Mantri ini berbunyi. Setelah berbunyi, diangkat oleh Pak Mantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Mantri kan. Jadi ibu itu bilang, kok Bapak ditunggu dari tadi nggak datang-datang, kami udah lama nunggu. Dengan hati kesal, langsung dengan rasa emosi, Pak Mantri tadi sudah marah. Saya sudah sampai ke kampung bawah Pak, Bu, tapi nggak ada ibu yang di awal kampung, mengatakan di ujung kampung. Dari ibu yang di ujung kampung bilang naik lagi sampai ke atas, namun anaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi saya pulang. Jadi apa? Ibu ini gimana? Jadi rumah ibu ini di mana? Langsung ibu tuh jawab, rumah saya ada di bawah Pak. Jadi terkejutlah Pak Mantri ini tadi, tersadar dari lamunnya tadi. Sepengetahuan dia, yang di bawah sungai, yang di atas makam keramat, yang di sebelah juga makam keramat. Jadi dengan rasa takut tadi, di starterlah motornya tadi kan, nggak mau hidup. Sekitar 10 menit starter mau hidup, digas sekencang-kencangkan, langsung lari seperti pembalap. Kalaupun dia nggak imbang bawa motor, mungkin sudah masuk jurang lagi, sebab di dalam tikung itu ada jurang. Habis sampai ke rumah kan, sampai ke rumahnya Pak Mantri tadi, masuk rumah dengan gugup, rasa takut, muka pucat, diam aja duduk di atas kursi, langsung turun di atas motor, matikan motor.
yang tasnya tadi masih tertaruh di atas motor, dia masuk menonggak, muka pucat. Jadi istrinya keluar. Ngapa bang? Ditanya Pak Mantri, diam aja. Ditanya lagi, kenapa bang diam? Jadi rasa gugup tadi udah agak hilang. Pak Mantri minta air putih, minta minum. Setelah minum, dikasih sama istrinya tadi minum, barulah Pak Mantri cerita. Dia tanya dengan istri, kau ingat tak jam 4 sore tadi orang telepon yang nama Bu Jamilah? Betul bang. Kau tahu tak di mana tempat tinggalnya? Tak tahu bang. Tempat tinggal Ibu Jamilah itu di bawah jembatan kampung sebelah. Itulah yang membuat saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, seperti lidah saya keluh untuk membuka mulut. Akhirnya dengan kejadian ini tadi, efek sampingnya pun banyak. Pak Mantri sendiri sampai saat ini, memang kejadian itu sudah lampau. Untuk mengobati masyarakat di kampung sebelah, kalau sudah lewat dari jam 4, nangis suruh dia datang, dia nggak akan mau lagi. Sudah menjadi pukulan mental. Trauma ya? Trauma. Ini bukan banyak kisah-kisah yang terjadi di daerah ini, yang kisah-kisah yang berdekatan ini. Setelah kejadian Pak Mantri ini tadi, 1 bulan setelah itu terjadi lagi. Itu masih paman dari Om sendiri. Ya kan, orangnya dikatakan hutan mana yang nggak dia masuki, rimba mana yang nggak pernah dia tebang hutan, buat kebun, tidur di hutan. Di situ banyak setan, banyak iblis, banyak apa, nggak, pokoknya dewa genderuwo, nggak pernah takut. Emang pekerjaannya apa tuh Om? Kalau paman itu, dia ini kan kalau adat di kampung itu, siapa yang menebang hutan, mau menebang hutan untuk membuat lahan pertanian seperti menanam karet, itu kan ada yang nebangnya sampai 2 hektar, 3 hektar. Jadi tanah tersebut menjadi hak milik dia. Kan gitu. Oke. Nah, ntar dulu Om, maaf nih dipotong. Jadi dari tadi tuh masih penasaran nih gitu ya, sosok Bu Jamilah itu sebenarnya siapa Om? Tadi kan belum Om jelaskan nih. Oh ya kan. Sebenarnya itu sosok Bu Jamilah itu bukan manusia. Itu adalah sesosok, kata bahasa kami orang Jambi, itulah ada dewo. Dewo dengan dewa beda, ya kan. Dewo itu sejenis jin. Adapun dia jin Islam ataupun jin kafir. Ini yang berbuat yang sedemikian ini adalah jin kafir, yang mengganggu manusia dengan menyesatkan ini tadi. Nah, inilah yang sering sampai saat ini masih ada. Ini kalau nggak percaya ya kita boleh buktikan lah, datang aja ke kampung, ke Jambi, nanti kita antar ke sana. Nah, di situ kalau mau coba-coba sesumbar lah. Kalau ingin menyombongkan diri, kita antar ke tempat sana. Nah, itu kan. Oke. Balik lagi tadi ke cerita pamannya Om. Jadi paman Om nih tadi kan sudah nih nebang-nebang, enggak ada pokoknya hutan di situ yang mana ditebang itu yang katanya banyak jinnya, banyak apanya kan. Enggak pernah takut. Jadi orang pun sudah tahu bahasa yang namanya paman ini orangnya paling berani, kemana aja diajak, enggak pernah takut. Jadi ini udah malam, ini sekitar, biasanya adat kampung ini kan orang kampung sebelah sini, jalan kampung sebelah sini cari kopi malam-malam, habis isya ini kan ngopi ke kampung sebelah, cerita-cerita. Jadi akhirnya sudah maghrib, sekitar hari Kamis terjadinya itu, hari Kamis
Sebab itu Rabu malam Kamis. Sebab di tempat Om ya kan, itu ada istilah itu kalangan pasar untuk kalau hari Rabu itu kan orang motong getah tuh nimbang semua tuh, nimbang getah. Nah, jadi udah dapat uang, udah dapat apa tadi ya kan. Malam tadi untuk belanja besok pagi hari Kamis nih kan dikasih sama istri. Nanti dia malam keluar mau ngopi apa kan, ya keluar. Jadi paman itu dia keluar dari kampung sebelah nih langsung pergi, ya naik motor kan. Sudah Isa ini tadi pergilah motor, orang udah mulai ngumpul ngopi, sampailah cerita sudah dari rumahnya nonton kopi, pesan kopi, ngumpul lah. Namanya orang tani kan, ngumpul cerita. Akhirnya sudah sampai ke jam 12 malam. Nah, jadi orang bertanya dengan dia, apa kamu gak takut pulang ke kampung kamu? Saya aja lewat jembatan itu aja takut, apalagi mau sampai kampung. Nah, biasalah kan. Yang penting kan kita nggak bikin apa-apa. Yang penting kan, saya kan niatnya baik mau pulang. Jadi yalah, orang masih banyak ngumpul sekitar jam 11-an itu masih banyak ngumpul lagi kan. Karena udah jam 11 nih tadi, paman nih pulang. Pulang ngelewatin jembatan itu. Pulang jadi start. Jadi orang bertanya, Mas ya, enggak takut, carilah kawan kalau balik ke kampung sebelah. Itu kan tempat tuh enggak ada apa-apa, saya kan udah biasa. Tapi ada dalam terucap dari kata paman, sedangkan hutan belantara aja saya tidur nggak takut. Apalagi di sini dekat kampung sebelah nih. Jadi Jumawa dia sombong lah gitu ya. Timbul dah rasa sombong tadi. Dia beranggapan dia ini pemberani. Sebab hutan itu kalau dari apa tuh kan dia biasa tebang hutan tuh dari kampung itu biasanya 3 jam atau 4 jam jalan kaki dia ke atas bukit. Jadi kan dia sombong lah, dia berani. Biasa tidur seminggu dia sendiri di atas bukit tuh kan tebang hutan apa. Nggak takut. Tahu-tahu malam itu dia perkataan itu keluar, ya orang ketawa ya. Kalau ya berani ya silakan. Pas ini lebih kurang ceritanya sama Pak Mantri tadi, sebab ini ada ikatan kami di sana, itu ikatan keluarganya memang orang-orang itu semua. Pas di penurunan tempat mau ke kampung dia tadi ada penurunan. Tembus ke jembatan. Nah, jembatan tempat Pak Mantri tadi yang pernah kena 3 tahun sebelum itu. Pas sampai di bawah jembatan nggak apa-apa. Pas sampai di tengah jembatan tadi, motor itu mati total. Nah, dia ada senter kan. Kok diengkol nggak mau lagi motornya, apakah salah di starter pun nggak mau lagi. Apakah minyak nggak ada? Jadi timbul tanya, akhirnya kan dia ada senter, ya bukalah jok motor. Dilihat minyak motornya masih banyak, masih separuh. Kalau ukuran ke tempatnya 2 kali kampung itu aja bisa sampai. Kok motor nggak mau hidup? Jadi timbul lagi, ambil lagi, buka lagi, ambil kunci busi kan untuk buka busi. Kalau buka busi, dibersihkan busi kan sambil buka senter. Udah dibersihkan, dihidupkan, diengkol, apinya hidup. Tapi motor nih nggak mau juga di starter, nggak mau juga diengkol. Duduk, akhirnya kan dia termenung duduk. Udah duduk sebentar, merasa sudah hilang letih tadi dari apa tadi. Mulai dia engkol motor lagi. Pas sekali engkol motornya hidup, ya kan? Jadi jalanlah. Pas mau masuk ke ini kan apa? Pangkal jembatan, ujung jembatan. Pas di ujung jembatan, motor tuh hidup tapi nggak mau jalan. Pokoknya digas, dimanapun digas, kencang sekencang-kencangnya. Kalau ukuran mau orang balap nih kan, udah larinya sudah, dia motornya apa tuh segini, motor gede itu kan,
kira-kira 120 lah larinya. Iya, Kalau paling ukuran kenceng lah gitu ya. paling kencang, kalau gas kencang. Kok motor nih nggak mau jalan. Jadi timbul dia neraka, lama gas, mulai keringat dinginnya mulai keluar. Motor digas sekencang-kencangan, sekarang motor hidup tapi nggak bisa jalan. Nah, mulai pertama ya biasa aja kan, mungkin ada apakah tali apanya yang putus, bisa digas tapi nggak apa. Ini digas mau, dia lihat mesin kencang, rantai itu pun berkencang, berputar kan, tengok wah kok rantai kencang, kok motor nggak mau jalan, digas, gas. Akhirnya itu kan mulai rasa takut timbul. Sudah ada motor atau apa, motor nggak dimatikan, biarkan dia turun. Menung lagi, apalagi yang rusak motor nih. Kalau dipikir motor itu aja baru setahun beli, digunakan hanya untuk akses, dia pergi ke pasar, dia pergi ke kampung-kampung, bukan pergi untuk ke hutan. Timbul motor masih hidup, naik lagi, pas digas lagi tambah nggak apa, akhirnya mulai keringat dingin. Tahu-tahu di belakang dia lihat orang tinggi besar. Ya, orangnya tinggi besar, hitam kan. Dia pun terkejut, termenung, mau meki, suaranya aja nggak keluar lagi. Mau teriak gitu ya? Mau teriak sekencang-kencang nggak bisa keluar lagi. Mau jalan, kaki pun nggak bisa diangkat. Itu dia bilang kan, suara pun aku nggak tembus lagi gitu. Akhirnya kan dia sudah turun itu tadi, rasa takut sampai sebenarnya orang pemberani jadi takut. Ya inilah orang pemberani jadi takut karena sudah lihat wujudnya tadi. Tahu-tahu entah gimana Tuhan masih sayang sama dia, kakinya ringan, akhirnya lari ke awal balik kampung tadi, ke tempat orang ngopi tadi dengan terengah-engah bercerita, termenung, muka pucat. Motornya gimana Om? Motor hidup di situ, ditinggal. Mau motor dalam hatinya mau tinggal, mau hilang, mau hancur tuh motor, terserah situ dia menyelamatkan diri. Udah sampai lari dia, ya sekitar berapa kilo ya? Sekitar 2 kiloan lah dia lari. Balik lagi ke belakang. Balik ke belakang tempat orang ngopi. Jadi adalah tinggal 2 orang yang ngopi itu. Ngapa balik belakang lagi? Jadi mulut dia masih nggak bisa tembus juga kan. Jadi yang satu nih tadi dia kan mungkin ada punya kelebihan juga kan. Dekat dia tampar aja pundaknya. Baru dia terkejut. Jangan ngomong dulu, langsung diambil air putih. Sudah ada air putih, minum. Duduk, kata yang orang ini tadi kan. Udah duduk nih kan, udah duduk, udah tenang. Baru dia tanya, ada apa? Ada apa kamu? Masih menung juga kan. Dalam termenungnya tadi, baru ditamparnya lagi, baru terkejut kembali. Tadi waktu aku balik tadi, dia bilang di jembatan tadi motor aku mati. Saya kira motor tadi habis minyak, jadi saya bongkar. Tahu-tahu minyak penuh, engkol lagi, nggak mau hidup. Saya bongkar lagi businya, sudah dibersihkan busi, pasang lagi, diengkol, api hidup, tapi diengkol gak mau. Saya berhenti sebentar. Jadi kata orang tadi kan, jadi gimana? Setelah saya menung 5 menit, saya engkol lagi, motor hidup, tapi gak jalan. Jalan sebentar. Pas sampai ujung jembatan, motor itu nggak mau jalan lagi, digas mau, jalan nggak mau. Saya lihat ke bawah, apakah putus rantai? Saya lihat rantai bagus,
Saya gas, motor nggak bagus, digas nggak bagus, nggak digas sampai sekencang-kencang, masih nggak mau jalan. Akhirnya timbul tanya-tanya tadi dengan saya tadi. Jadi saya pas mau turun dari motor, lihat ke belakang, lihat ada orang tinggi besar hitam. Disitulah mulut saya terkunci, kaki saya terkunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, pokoknya nggak bisa mengeluarkan suara. Sekitar 10 menit baru kaki saya merasa ringan. Waktu kaki saya merasa ringan, itulah saya lari ke sini. Oh gitu katanya kan. Jadi orang tadi kamu pulang tadi kamu bilang apa? Baru si paman tadi istighfar, astagfirullahaladzim, aku sudah angkuh, aku sudah sombong. Seolah-olahnya saya lah yang paling berani, tapi lebih ada yang lebih berani. Nah, dari sini kan kita dapat iktibar, dapat pencerahan, dapat pengalaman, dapat pelajaran kita nggak boleh sombong. Sebab di atas dunia ini kita hidup dalam dua alam, alam nyata, alam nggak nyata. Kalau hidup di alam nyata ya kita bisa lihat lah, ya kan? Orang jalan gitu, alam nggak nyata kan kita nggak bisa lihat. Ntar kita sombong, kita ngebut dalam alamnya seperti itu, kita tertumbur sama anaknya, nggak marah dia, pasti marah dia kan. Nah, inilah akibat dari orang sombong tadi, yang berani menjadi penakut. Sampai saat ini paman itu nggak berani, kesombongan itu mulai hilang. Jadi ini banyak lagi kisah-kisah misteri yang ada di tempat Om, ya kan, yang perlu masih banyak yang mau diungkapkan. Ini hanya cerita sebagian, belum lagi kisah di lain nanti kita bisa cerita masalah orang bunian membeli motor. Oh, tuh boleh tuh nanti ya di next video. Next video kita akan ceritakan orang bunian motor, orang istilah orang dewa membeli motor. Dewa membeli motor. Dewa nih bukan dewo. Dewo membeli motor. Itu kejadian itu di tahun 2006. Oke. Nah, nanti kita ceritanya di next video aja. Udah di-spill nih sama Om. Ya, hanya inilah yang kan cerita sebagian dari kisah nyata yang pernah Om dialami dan Om tahu. Jadi mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa mendapat pelajaran dari apa cerita ini. Semua di atas dunia ini ada dua alam, alam nyata, alam nggak nyata. Kita nggak boleh sombong dan takabur. Karena takbur akan menghancurkan pada diri kita sendiri. Betul. Ya, inilah yang dapat Om ceritakan. Ya, mohon maaf kalau ada, maaf ya. Masalahnya saya orang Jambi, agak terbawa bahasa Jambi, ya minta maaf lah. Ya, mohon dimengerti lah, karena saya sesekali untuk keluar, kebetulan saya ke tempat keponakan cerita, ini kisahnya tadi ingin cerita, ya saya ceritakan. Oke, ya. Makasih banyak nih Om sekali lagi. Dan kisah itu masih ada sampai sekarang ya Om ya? Insya Allah masih sekarang, masih melekat, tapi tempatnya Om nggak bisa kasih tahu ya kan. Pokoknya di kampung Om ini kan. Iya, masih ada gitu. Masih ada, sebab banyak orang mencari. Kalau untuk di daerah Jambi tidak ada satupun yang nggak tahu daerah itu. Oke. Nah, ya kan. Next, insya Allah kalau banyak umur kita jalan-jalan ke sana ya. Ya, betul ya. Nah, teman-teman, jadi itulah kisah yang dapat Om saya sampaikan ya, Om Jawaren. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Jadi sampai di sini kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya,
Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan mendatangi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sendiri nih yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti saya akan mengupdate video terbaru saya di channel YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Om Jauharen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.